Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh makhluk yang ada di bawah air. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh makhluk yang berada di bawah air ini, di lautan ini. Kadang-kadang saya terus memikirkan tentang ayat Al-Quran ya, yang tentang laut yang memanas itu. Wallahu alam apakah itu terjadi 2 kali. Kadang saya berpikir ya, kalau dinding Yajuj dan Majuj itu kan dibangun pakai besi yang dipanaskan kan. Kalau misalnya air laut itu memanas, dan itulah yang menyebabkan, salah satu hal yang menyebabkan dinding Yajuj Majuj itu akhirnya meleleh gitu. Akhirnya mereka keluar. Wallahu alam. Tapi ujian berat hanya untuk iman yang besar. Berarti memang imannya orang-orang pengikut-pengikutnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam itu umat paling keren ya, umat Islam paling keren sepanjang sejarah. Kalau kita sekarang umat paling buruk sepanjang sejarah Islam. Berarti nanti Imam Mahdi salah satu umat Rasulullah yang paling keren sepanjang sejarah. Ya wallahu alam. Ternyata ilmu itu terlalu berat ya. Kepala aku gak sanggup. Kadang saya berpikir saya hanya ingin hidup bermain-main saja, sambil melaksanakan yang mudah-mudah saja. Ternyata genosida terjadi, dan saya sendiri menjadi salah satu pelakunya karena uang kertas, karena berada di bawah pemerintah yang membangun ekonomi dengan Amerika. Kapan kebodohan ini berhenti ya Rob? Kebodohan yang dilakukan dua golongan orang. Golongan pertama itu golongan pemerintah. Para kaum munafik itu. Kalau mereka muslim berarti munafik ya. Golongan pemerintah yang melakukan pembantaian, pembunuhan demi menjaga kemewahan mereka, harta mereka. Jadi mereka menciptakan prajurit bukan untuk melindungi kamu masyarakat, bukan. Siapa bilang? Kamu halu. Mereka ciptakan prajurit itu untuk melindungi harta mereka sendiri. Jadi mereka mendapatkan harta dari masyarakat, dan mereka menggunakan harta itu untuk menindas masyarakat. Jadi kan bodoh kan. Kebodohan pertama itu golongan pemerintah. Mereka adalah salah satu golongan yang paling bodoh berarti, karena mereka nggak paham bahwa darah mereka itu mengalir dengan sempurna dalam tubuh mereka sendiri. Mereka nggak paham jantung mereka berdetak tiap waktu itu sempurna. Dengan kesempurnaan itu mereka berpikir dosa mereka, kejahatan mereka, orang-orang yang mereka bunuh, orang-orang yang mereka bantai, orang-orang yang mereka dukung untuk membantai orang-orang tidak bersalah, itu bakal dibalas di hisab nanti. Itu kebodohan yang nyata. Ketika kamu melihat segala sesuatu itu sempurna, alam itu sempurna. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu sudah menciptakan bumi itu dengan baik. Allah menciptakan siang dan malam agar kamu berpikir, mengambil pelajaran. Tapi orang-orang seperti mereka memang sepertinya nggak sanggup untuk mengambil pelajaran. Mereka nggak percaya akhirat itu ada. Makanya mereka mengejar dunia saat ini, mengejar harta sebanyak-banyaknya, meskipun itu harus dengan membunuh manusia, membantai orang-orang tidak bersalah, membantai para aktivis, membantai demonstran. Kemarin saya lihat ya podcast. Saya suka podcastnya, tapi orangnya selalu pakai celana pendek. Kenapa ya laki-laki suka pakai celana pendek ya? Dia sudah tegur, jangan pakai celana pendek dong.
Lucu, kita kan perempuan disuruh pakai jilbab kan karena Allah sayang sama mereka, tapi kok aurat sedikit itu nggak bisa dijaga. Ya apalah manusia ini, ya Allah. Bukti rasa cinta kasih sayang antara kita itu udah semakin lemah karena kita semua fokus untuk kemewahan kita sendiri, kecuali orang-orang yang menjauhi diri dari kemewahan karena paham dengan Al-Quran. Jadi orang itu membahas tentang orang yang mati kelaparan, padahal ada MBG. Belum lagi apa ya, MBG-nya nggak tepat sasaran, banyak nasi yang dibuang-buang, makanan yang dibuang-buang. Ada lagi snack DPR yang dibahas kayaknya itu. Ya, lucu juga lah manusia ini. Dan saya membaca sebuah komen yang selalu muncul, orang-orang yang sangat membenci orang-orang yang membela Palestina, yaitu Indonesia masih rusak, kenapa jauh-jauh bela Palestina. Inilah masalahnya, bro. Memang genosida Gaza itu terjadi karena pemerintah. Kayaknya hampir seluruh pemerintah dunia, termasuk pemerintah Wakanda ya. Termasuk pemerintah Wakanda, bahkan negeri Wakanda itu masih ada hubungan ekonomi dengan Zionis langsung. Yang paling besar itu dengan Amerika. Makanya saya paling menentang, karena ekspor kedua ya, meskipun bukan sumber daya alam ya kalau nggak salah, itu Amerika. Tapi ya sudahlah. Jadi memang genosida Gaza itu karena pemerintah. Sekarang kalian melihat busuknya kejahatan-kejahatan pemerintah. Tapi ya sudahlah. Makanya apakah benar melawan pemerintah atau melawan Zionis langsung? Jawaban saya satu, Zionis langsung. Akarnya harus ditumpaskan dan umat muslim harus bersatu kembali. Kalau umat muslim bersatu, sedikit pun kamu tumpaskan dulu akarnya, hapuskan uang kertas. Setelah kamu bersih dari riba dengan menghapuskan uang kertas, dengan mengeluarkan Zionis dari tanah Syam, selesai itu. Misi pertama sukses. Misi pertama itu adalah keluar dari riba ini, karena riba ini yang menimbulkan segala kekacauan. Pembantaian, pembunuhan itu muncul dari riba. Sistem uang kertas ini adalah sistem riba, karena keuntungan yang bukan lagi berlipat ganda, berlipat-lipat lagi. Jadi kebodohan, kan saya bilang kebodohan itu dua. Kebodohan pertama pemerintah itu, karena mereka manusia yang nggak percaya bahwa hisab itu ada. Maka mereka melakukan kejahatan, pembantaian, pembunuhan hanya untuk menjaga kemewahan mereka, harta mereka. Yang kedua itu adalah masyarakat sendiri, warga sendiri, manusia sendiri yang berfungsi sebagai masyarakat di bawah pemerintah itu. Karena dia memberikan profit itu dia. Jadi profit terbesar itu bukan alam sebenarnya. Profit terbesar itu manusia. Nah, mereka memilah-milah manusia ini. Manusia yang tidak mau memberikan mereka profit yang besar itu dibungkam seperti aktivis, demonstran. Menyedihkan ya. Mengapa manusia harus menginjak-injak manusia lain untuk merasa bahagia? Itu sesuatu yang menyedihkan. Padahal Allah bilang kebahagiaan yang nyata itu adalah dengan berbagi. Makanya Allah suruh sedekah. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kamu membahagiakan orang lain. Tapi sekarang orang-orang jahat itu merasa bahagia ketika menindas orang lain. Mereka memperoleh kemewahan, hidup mewah dengan cara menginjak-injak orang lain. Ini sesuatu yang jahat. Maka ketenangan yang mereka dapat itu adalah sesuatu yang semu, bahkan mirip seperti air laut. Bahkan kadang gak akan pernah puas dengan apa yang mereka rasakan, dengan kemewahan yang mereka rasakan. Inilah menjadikannya manusia. Tapi sudah,
Jadi saya juga lihat tentang posting tentang Kongo, katanya wanita-wanita Kongo di abuse. Sekali lagi, semua sumber kejahatan itu berasal dari uang kertas yang diciptakan oleh Zionis. Bahkan perang dunia pertama pun berasal dari uang kertas, dari riba. Aduh. Sekarang kita paham kenapa Allah sangat membenci riba. Lihat hasil ribanya gimana, pembantaian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Kenapa manusia begitu bodoh dengan tidak memahami? Padahal Allah sudah menciptakan dirinya bahkan bukan alam juga, dirinya sendiri pun diciptakan dengan sesuatu yang sempurna, dengan sistem yang sempurna. Tapi sekarang kan tidak paham dengan itu. Menjadikanlah manusia. Makanya saya berharap umat muslim segera bersatu, memilih pemimpin yang adil dan membuat pasukan untuk melawan Zionis. Setelah Zionis kalah, kita akan keluar dari riba karena uang kertas akan hancur. Ya, walau alam dengan bencana yang terjadi itu ketetapan Allah, bukan saya. Allah yang memberikan ketetapan. Saya hanya berdoa. Itu hanyalah kehendak Allah kalau Allah menjadikan itu terjadi. Karena sejatinya itu menjadi pembalasan yang setimpal. Dan mau tidak mau itu terjadi karena pembantaian terhadap anak kecil tidak terjadi. Dan pembantaian itu terjadi karena kita adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan profit dari uang kertas itu, dari riba itu. Makanya saya bilang ini kebodohan kedua, karena kamu memberikan pisau ke pemerintah untuk menikam diri kamu sendiri. Lucu, kamu memberikan orang lain senjata supaya mereka bisa mengontrol kamu. Itu uang kertas itu begitu, riba itu begitu. Makanya Allah larang. Dan Allah mengatakan memang manusia itu bodoh ya. Itu dekat dengan kebodohan. Tidak mau mengambil pelajaran.